Selanjutnya adalah medan listrik. Nah, ini daerah di mana terdapat gaya tarik atau gaya tolak terhadap muatan yang diletakkan di dalam medan tersebut. Newton per kolom. Rumusnya adalah E sama dengan F dibagi Q. Ya. F-nya tadi gaya kolom, Q-nya adalah muatan. Misalnya kolom. Lalu E juga bisa dicari dengan rumus K dikali Q dibagi R kuadrat. Kalau tadi gaya kolom itu pengaruhnya antara satu muatan dengan muatan lain. Kalau kuat medan ini terhadap suatu titik. Jadi misalkan Q-nya muatannya positif, ini Q-nya terhadap suatu titik, misalkan titiknya ini di sini. Oke. Kalau dia muatannya positif, dia akan menjauhi muatan, jadi arahnya ke sini. Oke. Sedangkan kalau muatannya negatif, ini dia akan mendekati muatan. Jadi prinsipnya itu. Kalau positif dia akan menjauhi, kalau negatif dia akan mendekati. Resultan medan listriknya sama seperti resultan gaya, yaitu E sama dengan S1 tambah E2 ditambah E3 ditambah E4 dan seterusnya, tergantung nanti E nya ada berapa. Misalkan jika membentuk sudut menggunakan vektor S1 kuadrat tambah E2 kuadrat ditambah 2 kali S1 E2 cos theta. Contohnya misalkan di sini diketahui Q1 nya 3 mikrokolom, Q2 nya minus 5 mikrokolom. Jarak antara Q1 dengan Q2 adalah 12 cm. Yang ditanya berapa besar kuat medan listrik di titik P jika terletak di tengah-tengah antara Q1 dengan Q2. Kalau misalkan digambarkan ini Q2, jaraknya 12 cm ya, 12 cm. Q1 nilainya positif, Q2 negatif. Q1 positif, Q2 nya negatif. Oke, titiknya letaknya di tengah-tengah. Ini P. Jadi jarak dari sini ke sini 12 cm, dari sini ke sini 6. Oke, yang pertama adalah kita menentukan arah dulu, arah E nya. Sekarang Q1 dulu. Q1 muatannya positif, terhadap titik ini dia akan menjauhi, maka ini E1. Sedangkan Q2 muatannya negatif, terhadap titik ini dia akan mendekati, maka di sini adalah sehingga kalau ditanya E di titik P, maka di sini E1 ditambah E2 karena dua-duanya geraknya ke kanan. Nah, tugas kita adalah mencari berapa besar E1, berapa besar E2, baru bisa mencari E di titik P. Caranya E1 dulu, sama dengan K kali dibagi R kuadrat. Ini berarti Q1, R nya R1 terhadap titik. Nah, K nya tadi 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya nilainya adalah 3 kali 10 minus 6 dibagi R1 nya, berarti tadi R1 itu antara Q1 terhadap titiknya itu 6 cm. Nah, di sini 6 kali 10 minus 2 kuadrat. Caranya 9 dikali 3 itu 27 kali 10 pangkat 9 ditambah minus 6, hasilnya adalah 3 dibagi 6 dikuadratkan, 26 dikali 10 pangkat ini dikali minus 6.
Oke, sekarang tinggal 27 dibagi 36, hasilnya adalah 0,75 kali 10 pangkat 3 diambil minus 4, jadi hasilnya adalah 7 Newton per kolom. Ini baru E1. Sekarang kita mencari E2. Kita kali Q-nya Q2 dibagi 2, 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 6. R2 nya berarti yang tadi dari Q2 sampai titiknya berarti sama 6 cm. 6 kali 10 minus 2 9 kali 5 45 kali 10 pangkat 3 bagi 36 kali 10 pangkat minus 4, hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat 7 per kolom. Sehingga maka E di titik P tadi E1 ditambah E2. E1 nya 0,75 kali 10 pangkat 7 ditambah E2 nya 1,25 kali 10 pangkat 7. Hasilnya adalah, tinggal ini pangkatnya sudah sama semua, jadi bisa dijumlah. Tinggal 0,75 ditambah 1,25 hasilnya 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Maka E di titik P nilainya positif, sehingga hasilnya panas. Ini hasilnya. Jadi muatan positif atau negatif hanya untuk menentukan arah saja. Jadi dalam perhitungan positif dan negatifnya tidak dipakai. Jadi Q-nya selalu positif kalau dalam perhitungan. Tapi kalau dalam menentukan arah dia positif dan negatif. Ini berlaku untuk listrik statis, yaitu hukum Coulomb dan medan listrik. Tugas kamu yang kedua adalah, soalnya masih sama seperti ini, tapi yang ditanya E di titik P jika terletak 2 cm dari I1. Oke, silakan kamu tulis di buku latihan soal nomor 1 dan nomor 2 beserta jawabannya, lalu difoto, diupload ke Schoology, di assignment, nanti ibu buatkan assignmentnya, lalu dibuat PDF. Jangan lupa. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.